Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Ikan bernapas menggunakan insang. Selanjutnya adalah amfibi, salah satunya yaitu katak. Saat fase beruduh, bernapas menggunakan insang. Dan pada saat fase katak dewasa, katak bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. Selanjutnya, reptilia. Salah satu hewan reptil yaitu iguana, bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya yaitu burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru pada saat tidak terbang. Namun, pada saat terbang, sistem pernapasan dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Selanjutnya yaitu mamalia. Mamalia merupakan kelompok binatang menyusui yang bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia ada dua jenis, yaitu yang pertama, mamalia yang hidup di darat. Salah satu contohnya yaitu sapi. Dan ada pula mamalia yang hidup di air. Salah satunya yaitu lumba-lumba. Namun pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup ini akan tertutup ketika mamalia air berada di dalam air. Namun akan tertutup ketika mamalia air, salah satunya itu lumba-lumba, naik ke permukaan laut untuk menghirup udara atau oksigen. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistem pernapasan manusia. Apakah bernapas itu? Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen sangat dibutuhkan untuk mendapatkan energi atau kekuatan tubuh. Organ pernapasan manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Namun, sebelum masuk ke paru-paru, udara yang kita hirup melalui beberapa alur dan organ pernapasan lainnya. Tahukah kamu, organ pernapasan pada manusia antara lain hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Urutan sistem pernapasan pada manusia. Nah, pertama, udara yang kita hirup berupa oksigen masuk melalui rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini akan dilakukan penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir yang ada pada rongga hidung kita. Selanjutnya, udara akan melewati faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Udara kemudian bergerak ke trakea. Di trakea terjadi penyaringan kembali. Udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Nah, pada bagian paru-paru terdapat 3 bagian. Yang pertama, bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan. Percabangan ini disebut dengan bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang terlihat atau tampak seperti gelembung-gelembung yang berisi udara. Nah, di alveolus inilah proses terjadinya pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida. Proses pernapasan pada manusia. Ada 2, yaitu inspirasi, proses masuknya udara pernapasan ke dalam paru-paru. Yang kedua, ekspirasi, proses keluarnya udara pernapasan dari dalam paru-paru. Nah, ini adalah
proses inspirasi, yaitu udara yang mengandung O2 atau oksigen masuk melalui hidung. Udara disaring oleh rambut hidung dan lendir yang berada pada rongga hidung. Kemudian, paru-paru akan mengembang dan rongga dada bergerak keluar atau membesar. Selanjutnya, gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, untuk proses ekspirasi atau proses menghembuskan udara dari dalam tubuh, yang pertama, paru-paru akan mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida dan uap air. Jenis pernapasan pada manusia ada dua, yaitu pernapasan dada, pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk, dan pernapasan perut, yaitu pernapasan yang menggunakan diafragma. Nah, pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan.